Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di pagi hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama bersua di channel kesayangan kita Ruas TV ini, di mana pada sesi ini insyaallah kita akan membahas menyangkut tentang salah satu hal yang cukup penting, adalah menyangkut tentang agar anak betah di pondok. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta bisa memberikan banyak dampak kebaikan untuk kita. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa salah satu di antara hal yang cukup penting yang perlu untuk diketahui oleh setiap kita orang tua adalah menyangkut tentang anak kita adalah bahwasanya anak ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya kita semua orang tua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang dititipkan sementara kepada kita untuk bagaimana kita menjaganya, merawatnya, membimbing, membina dan mengarahkannya sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian itu dari azab api neraka. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa inilah amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan sementara kepada kita, dan manakala amanah ini kita laksanakan dengan baik, kita pergunakan dengan baik jamaah sekalian, maka insya Allah balasannya juga itu akan kembali kepada kita sebagai orang tuanya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anfal ayat yang ke-27, "Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan jangan pula kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu sedangkan kamu mengetahui. Manakala hal ini dilaksanakan bagi kita sebagai orang tua, maka insya Allah anak-anak kita juga itu akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan kepada kita menyangkut tentang bagaimana kewajiban anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Cara untuk kita melaksanakan amanah ini, jamaah sekalian yang sama berbahagia para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, adalah bagaimana kita mencukupkan kebutuhannya. Di antara kebutuhan yang penting yang harus kita cukupkan adalah sandang, pangan, papan, dan juga termasuk menyangkut tentang pendidikan anak-anak kita. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sebab anak-anak kita ini adalah merupakan generasi masa depan. Mereka yang akan melanjutkan keturunan keluarga kita. Mereka juga adalah merupakan calon-calon pemimpin di masa depan. Mereka akan tumbuh kembang dan juga akan berkeluarga, akan mandiri jamaah sekalian. Sehingga kita sebagai orang tua memang dititipkan amanah ini untuk menghantarkan mereka agar supaya mereka bisa sukses di masa yang akan datang. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, jangan kita tinggalkan generasi yang lemah. Jangan kita tinggalkan generasi yang bodoh, minta maaf ini. Jangan kita tinggalkan generasi yang buruk. Sebab ini adalah merupakan amanah untuk kita ini, untuk bagaimana mencetak, membimbing, membina, mengarahkan anak-anak kita supaya menjadi generasi berhasil. Jangan tinggalkan generasi yang lemah.
Lemah apanya? Di antaranya adalah lemah imannya, lemah ilmunya, termasuk juga lemah fisiknya. Jangan kita tinggalkan generasi macam demikian. Termasuk pula jangan kita tinggalkan generasi yang buruk. Ya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahwat fasaufa yalqauna gayya. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek, pengganti yang buruk, yakni senantiasa menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka usaha kita untuk bagaimana mencukupkan tadi ini, sandang, pangan, papan, dan memberikan rasa aman kepada anak-anak kita, rupanya tidak cukup, jamaah sekalian. Mereka juga butuh ilmu pengetahuan, mereka juga butuh pemahaman, mereka juga butuh keterampilan untuk mereka bisa survive di masa yang akan datang. Maka upaya yang kita lakukan adalah bagaimana menghantarkan anak-anak kita ini untuk juga bisa berpendidikan yang baik, mendapatkan ilmu pengetahuan, pemahaman, agar supaya mereka bisa nantinya berperan di masa yang akan datang. Di saat mereka sudah sampai waktunya untuk mereka itu berperan, untuk mereka itu memberikan yang terbaik, maka mereka mampu untuk mengaktualisasikan itu semuanya. Maka kita sebagai orang tua tentunya memiliki berbagai macam kekurangan, terutama menyangkut tentang keilmuan anak-anak kita untuk masa depan mereka. Kita mungkin mampu untuk menghantarkannya melewati usia balita, usia kanak-kanak, tetapi kemudian berikutnya mereka butuh ilmu, butuh keterampilan, jamaah sekalian, butuh kemandirian. Maka kita pun menghantarkannya ke sekolah-sekolah, ke sekolah-sekolah yang terbaik, ke tempat-tempat yang terbaik, supaya bertemu dengan guru-guru terbaik yang akan membimbing, membina, mengarahkan mereka ini juga untuk meraih masa depan itu. Nah, salah satu di antara mas sekalian yang sangat berbahagia, salah satu di antara upaya kita untuk bagaimana anak-anak kita mempunyai ilmu, pemahaman, ya, kemudian termasuk juga keimanan, ibadah, ya, akidah yang kuat. Salah satunya adalah kita menghantarkan anak kita ke pondok-pondok pesantren, ke tempat-tempat mereka dapat menimba ilmu agama dan juga dididik mereka untuk menjadi orang-orang yang mandiri. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, mungkin di antara para pemirsa ada yang anak-anaknya dihantarkan ke pondok pesantren atau ke sekolah-sekolah Islam terpadu, di mana mereka di sana tinggal dalam satu boarding misalnya, dalam pondok. Mereka tinggal 1x24 jam jauh daripada orang tuanya. Di sini kami ingin menyebutkan beberapa keutamaan anak-anak yang disekolahkan atau dididik di pondok, jamaah sekalian. Begitu banyak keutamaannya, ya. Ini kita khususkan dulu untuk orang tua yang menghantarkan anaknya ke pondok-pondok pesantren atau ke lembaga-lembaga pendidikan di mana di sana boarding. Di antara keutamaannya adalah orang tua itu akan tenang mencari nafkah. Ya, orang tua akan tenang mencari nafkah. Maksudnya adalah karena anak-anak kita sudah titipkan di pondok, jamaah sekalian, maka kita sebagai orang tua alhamdulillah mampu untuk mobilisasi kegiatan-kegiatan kita, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya tanpa ada kekhawatiran menyangkut tentang anak-anak kita. Karena kita tempatkan di pondok dan kita percayakanlah anak-anak kita itu kepada pengasuhnya, pembimbingnya untuk bisa diarahkan dengan baik. Sehingga kita orang tua alhamdulillah bisa kerja, bisa berusaha, bisa berdagang dan lain sebagainya untuk mencari nafkah, jamaah sekalian, untuk kebutuhan kita dan juga untuk kebutuhan anak-anak kita itu dengan tenang, ya. Beda misalnya kalau kita tidak memasukkan anak kita di pondok misalnya, maka boleh jadi ada semacam satu kekhawatiran. Apakah anak saya ini sudah pulang sekolah atau belum? Ya, jangan sampai dia pulang yang harusnya jam 2 siang misalnya, tetapi sampai dengan jam 10 malam anak kita belum pulang. Sementara kita mungkin disibukkan dengan pekerjaan di kantor sehingga menyebabkan kita tidak pulang ke rumah kita. Itu kan ada semacam kekhawatiran. Bagaimana anak saya ini? Apakah sudah? Dan seterusnya. Tetapi kalau anak kita di pondok, minimal orang tua sudah merasa tenang.
Kemudian yang berikutnya, anak akan mendapatkan ilmu agama dan pengalaman. Begitu banyak pengalaman-pengalaman berharga. Terutama jamaah sekalian yang sangat berbahagia, anak-anak kita insya Allah akan jauh daripada lingkungan-lingkungan yang buruk. Lingkungan-lingkungan yang jelek. Karena mereka berada di pondok, di satu tempat dengan lingkungan pondok. Ketemu dengan anak-anak yang juga rajin, taat ibadah, dan lain sebagainya. Insya Allah, anak-anak kita akan mudah ikut dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tersebut. Jauh daripada lingkungan-lingkungan yang buruk. Kemudian yang lain lagi adalah, dan ini hal yang cukup penting juga, sudah amanlah yang namanya solatnya anak-anak kita. Insya Allah mereka akan terbimbing untuk solat 5 waktu, tepat waktu jamaah sekalian. Bahkan bukan hanya tepat waktu, tetapi juga terkadang kalau subuh hari mereka bangun jam 3:30 atau jam 4 subuh untuk solat tahajud. Luar biasa. Kemudian mereka bisa solat 5 waktu tepat waktu. Bandingkan kalau mereka berada di rumah. Begitu susahnya, begitu sulitnya kita bangunkan untuk solat subuh. Jangankan untuk solat subuh, bangun pagi saja setengah mati jamaah sekalian. Hanya adalah marah dan marah saja untuk mereka. Mereka solat tepat waktu, ya, di awal waktu, dibimbing juga dan dilaksanakan secara berjamaah. Luar biasa jamaah sekalian. Bandingkan kalau dia tinggal di rumah, begitu sulitnya untuk kita suruh dia solat. Apatah lagi kalau solatnya itu secara berjamaah. Baca Quran, itu juga sudah aman. Walhamdulillah, mereka akan senantiasa setiap hari membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkan kalau dia di rumah jamaah sekalian. Sekali lagi, begitu sulitnya kita menyuruh dia untuk membaca Al-Quran. Demikian pula menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersama-sama, ya, dengan teman-temannya, dengan program yang jelas, kurikulum yang mantap yang diberikan oleh pondok-pondok mereka itu. Alhamdulillah mereka mudah untuk menghafal. Sehingga banyak anak-anak kita alhamdulillah baru 1 tahun jamaah atau baru 1 semester sudah ada 5 juz yang dia hafal. Ini luar biasa. Bandingkan kalau dia tinggal di rumah. Jangankan 1 juz, 1 surah saja setengah mati untuk dia hafalkan. Ada motivasi di sana untuk menghafal Quran. Dan ini pula akan menjadi kebaikan untuk orang tua. Sebab apa yang anak-anak lakukan itu, apa yang anak-anak kerjakan tersebut, kebaikan, solat, ibadah kepada Allah, membaca Quran, maka pahalanya juga akan berpulang kepada orang tuanya. Yang lain lagi adalah mereka juga diajarkan tentang puasa-puasa sunnah. Ya, puasa Senin Kamis jamaah sekalian. Apalagi ini di bulan Sya'ban, di mana Rasulullah itu menggiatkan diri beliau untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah. Bahkan begitu banyak puasa sunnah yang beliau lakukan di bulan Sya'ban sebelum masuk bulan suci Ramadan. Puasa juga sudah sering mereka laksanakan. Apalagi jamaah sekalian, termasuk adab-adab Islam tentang bagaimana adab makan, ya, kemudian adab kepada guru dan lain sebagainya. Mereka diajarkan adab-adab, bahkan mereka dibiasakan dengan adab-adab tersebut. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, ini hal yang merupakan keutamaan lah manakala anak-anak kita masukkan di pondok-pondok pesantren itu. Kemudian yang berikutnya, anak diajar untuk mandiri. Kalau dia di rumah mungkin sangat-sangat manja. Makan saja disiapkan, kemudian pakaian juga dicucikan, dilondrikan misalnya, atau mungkin juga hal-hal yang lain. Mungkin dia tidak bisa mengerjakan sendiri. Bangun tidur saja, ya, setengah mati dibangunkan. Setelah bangun juga tempat tidurnya tidak dirapikan, tidak dibersihkan, kecuali kita yang membersihkannya. Pakaiannya juga dibuang kemana-mana pada saat mereka sudah pakai. Maka kalau mereka berada di pondok, mereka akan teratur jamaah sekalian. Mereka akan membersihkan tempat tidurnya setelah mereka bangun dari tidur, membersihkan ruangannya. Kemudian kalau makan juga mereka bisa mengambil sendiri. Ada juga yang diajarkan bagaimana seni keterampilan hidup dan lain sebagainya. Diajarkan tentang kemandirian. Dan ini sangat bermanfaat. Sekali lagi, tidak lama kita hidup di dunia sebagai orang tua. Kita akan meninggalkan dunia ini. Maka kalau kita meninggal dunia jamaah sekalian, kita sudah tidak ada, atau mungkin kita sudah pensiun dan lain sebagainya, maka bagaimana dengan anak-anak kita?
Mampukah mereka juga bisa mandiri? Sebagaimana mandirinya kita juga menata kehidupan kita pada saat kita sudah berkeluarga. Ini jamaah sekalian sangat berbahagia. Kemandirian diajarkan di sana. Mandi sendiri, makan sendiri, cuci sendiri, ya, membersihkan sendiri, dan seterusnya. Diajarkan mereka kemandirian itu untuk masa depan mereka. Kemudian yang lain lagi ini, insya Allah, anak-anak yang ada di pondok itu akan jauh daripada narkoba, daripada merokok jamaah sekalian. Pergaulan bebas, ya. Apatah lagi yang namanya waktu itu begitu diatur semaksimal mungkin, dimanage dengan baik oleh pihak pondok misalnya, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, sehingga mereka tidak ada waktu untuk main gadget, ya, bermain game misalnya. Bahkan pondok-pondok kita alhamdulillah itu melarang itu untuk dibawa yang namanya sarana-sarana tersebut, ya. Kalau mau berkomunikasi dengan orang tua, ada HP pondok yang mereka harus gunakan untuk komunikasi dengan orang tua. Jadi anak-anak insya Allah akan terbebas dari narkoba, dari merokok, dari pergaulan bebas, dan waktu-waktu mereka itu tertata dengan baik. Bandingkan kalau dia tinggal di rumah jamaah sekalian. Perlu ada usaha yang sangat kuat dari orang tua untuk bagaimana menjaga mereka agar supaya mereka jauh daripada hal-hal yang bisa merusak diri mereka, bahkan sampai kepada masa depan mereka. Kemudian keutamaan yang berikutnya, ini begitu banyak jamaah sekalian. Berteman, mereka akan ketemu dengan teman-teman yang baik insya Allah. Teman-teman yang baik yang ingin juga memperbaiki diri di pondok tersebut. Yang lain lagi adalah mereka senantiasa selalu akan mendoakan orang tuanya, serta orang tua tidak khawatir lagi menyangkut tentang anak-anaknya. Anak akan diajarkan menyangkut tentang kedisiplinan, ya, kedisiplinan jamaah sekalian. Dan ini hal yang cukup penting, disiplin di dalam hidup untuk kesuksesan. Yang lain lagi adalah anak akan menjadi dewasa, ya, dewasa, ada pembekalan keterampilan hidup. Anak-anak diajarkan misalnya kultum atau ceramah atau public speaking misalnya, berbicara di hadapan umum, ya, karena mereka adalah merupakan calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Mereka mungkin juga diajar tentang bagaimana tulis menulis, ya, bagaimana, ya, mengaktualisasikan diri mereka di masa yang akan datang. Diajarkan tentang keterampilan hidup. Anak diajar menyangkut tentang ilmu agama, ya, termasuk juga fisiknya juga dijaga dengan olahraga, dengan ilmu bela diri dan lain sebagainya. Demikian pula mental anak juga akan semakin kuat. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, ini diantara keutamaannya. Namun begitu banyak keutamaan ini, terkadang juga ada anak-anak kita itu tidak betah tinggal di pondok, ya. Mereka merasa mungkin terkungkung, terawasi, tidak bebas, ya, tidak bisa melakukan hal-hal yang menjadi mungkin kebiasaannya selama mereka itu di rumah misalnya. Tidak sama kalau berada di pondok. Maka ini juga ada beberapa penyebab, ya, kenapa sampai anak itu terkadang tidak betah di pondok. Kadang kita orang tua sudah mengupayakan, sudah mengusahakan, bahkan sudah memotivasi anak-anak kita untuk bagaimana dia bisa tenang, bahkan kita cukupkan, kita fasilitasi dia, ya, dengan kebutuhan dan keperluannya. Bahkan tetapi terkadang ada anak juga tidak betah, bahkan ingin keluar, bahkan selalu membuat masalah di pondok. Nah, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, apa yang menyebabkan itu? Dan kita mencoba untuk menjelaskan nanti bagaimana caranya agar supaya anak itu bisa betah di pondok. Sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, bagaimana keutamaan-keutamaannya, kebaikan-kebaikannya. Nah, yang menyebabkan anak terkadang tidak betah di pondok jamaah sekalian, itu yang pertama adalah karena dia jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua. Sehingga terkadang anak-anak kangen, ya, ingin berjumpa, ingin ketemu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan yang sangat padat, ya, yang menyebabkan anak-anak terkadang kelelahan, ya.
Kegiatan yang begitu padat, belum satu-satu lagi. Demikianlah seterusnya. Belum dihafal yang satu, pindah lagi ke yang satu. Demikianlah seterusnya. Kegiatan yang demikian sangat padat. Padahal anak-anak, yaitu sifat dasarnya selalu ingin santai, selalu ingin bermain-main, ada waktu untuk. Tetapi karena ketatnya jadwal, disebabkan karena kurikulum yang begitu padat, dan keinginan pondok untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua akan keberhasilan anak-anaknya, sehingga terkadang anak-anak kita merasa kelelahan, kecapean jamaah sekalian. Karena kegiatan yang demikian padat, itulah yang menyebabkan mereka terkadang tidak betah. Kemudian yang berikutnya adalah makanan yang tidak sama dengan buatan ibu di rumah. Ya, maklumlah makanan pondok jamaah sekalian. Ya, di mana satu rasa semuanya. Setiap hari ya mungkin akan berganti makanannya, tetapi mungkin tidak sesuai dengan lidah anak-anak kita. Dimana kalau di rumah misalnya masakan ibu jauh lebih nikmat, ya katanya begitu ya, yang menyebabkan anak-anak juga tidak betah. Yang lain lagi adalah peraturan yang demikian mengekang. Anak-anak yang ingin bebas ya, ada aturan-aturan yang dibuat oleh pondok lantas dilanggar oleh anak, mungkin karena ketidaktahuannya, atau mungkin karena kealfaannya, atau mungkin karena sengaja dia melakukan. Akhirnya peraturan-peraturan itu ya menyuruh anak untuk disiplin, dan kalau dia melanggar maka akan diberikan punishment atau hukuman. Inilah yang menyebabkan anak-anak terkadang tidak mau itu jamaah sekalian, peraturan yang cukup mengekang, karena ada yang namanya hukuman-hukuman dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Yang lain lagi adalah masalah dengan teman. Terkadang ada yang dibuli atau membuli ya, sehingga anak tidak tenang tinggal di pondok, ataukah mungkin ya perkelahian ya, pemukulan, atau uangnya mungkin dicuri dan lain sebagainya. Ini juga penyebab. Yang lain lagi adalah antri yang panjang. Ini juga membosankan anak-anak. Antri misalnya masuk WC ya, antri mandi, antri makan ya. Kemudian yang lain lagi adalah pondok bukan pilihan anak, tapi pilihan orang tua. Orang tua lah yang ingin anaknya masuk di pondok, tapi anaknya tidak mau. Karena adanya pemaksaan inilah yang menyebabkan anak-anak kita itu tidak betah. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, di sini kita akan menyebutkan ada beberapa hal yang penting untuk kita lakukan sebagai orang tua, dan juga mungkin sebagai masukan juga bagi pihak pondok dalam pengelolaan proses pembelajaran yang ada di sana. Ada hal-hal yang insya Allah dapat membuat anak itu betah di pondok, dan ini juga harus ada kontribusi yang nyata dari orang tua. Di antaranya adalah ya, kita tanamkan dalam diri anak niat yang tulus, yang ikhlas ya, dari dalam hati untuk bagaimana menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kepadanya bagaimana pentingnya, bagaimana utamanya kamu dibina, dididik ya, untuk kamu taat ibadah kepada Allah, untuk senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan. Sebab kalau kita meninggal dunia, inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya juga kamu akan diajar tentang bagaimana keterampilan hidup, kemandirian. Sebab nanti ke depan kamu tidak akan selamanya bersama dengan orang tua, bersama dalam naungan orang tua. Ya, diberikan seluruh fasilitas yang kamu inginkan. Suatu ketika nanti kamu akan bertanggung jawab untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu. Kamu harus mencarikan nafkah mereka. Kamu harus, demikianlah kita sampaikan kepada anak-anak kita. Bagaimana niat yang ikhlas, niat yang tulus untuk masa depan yang jauh lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah kita sampaikan kepadanya untuk jangan dia melanggar aturan-aturan pondok. Dan kita jelaskan juga bagaimana manfaatnya kalau kita melaksanakan aturan ini dengan baik. Karena aturan itu dibuat untuk kebaikan kita, untuk kebaikan pondok, untuk kebaikan sesama. Aturan-aturan itu dibuat. Maka kalau kita melaksanakan aturan dengan baik, maka kita akan tenang, kita akan selamat, kita akan mudah untuk menggapai apa yang kita inginkan.
Tetapi manakala melanggar aturan, maka itu yang akan merusak sistem yang ada. Satu saja melanggar, maka akan merusak juga yang lainnya. Jadi kita ingatkan kepadanya untuk jangan melanggar, nak, supaya tidak ada yang namanya hukuman itu, ya. Dan tentunya kita inginkan pada saat kita tidak melanggar aturan, maka ada juga yang namanya reward atau penghargaan kepada yang tidak melanggar aturan. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, kita ingatkan, apalagi kalau pihak pondok mengingat-ingatkan anak-anak kita, ingatlah bagaimana usaha orang tua di rumah, ya. Orang tua susah payah mengais rezeki untuk mendapatkan maisha, untuk mendapatkan penghasilan, dan apa yang mereka dapatkan itu juga untuk diberikan kepada anak-anaknya, ya. Misalnya uang sekolah atau uang pondok, uang makannya, ya, uang untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya. Itu semuanya didapatkan dengan susah payah, dengan luar biasa pengorbanan orang tua. Ingatkan anak-anak kita, ya, tidak gampang uang yang didapatkan itu, nak, untuk kamu dikirimkan setiap bulan untuk membayar uang sekolahmu, untuk membayar uang makanmu, uang tempat tinggalmu, kebutuhanmu, baik itu odol, sikat gigi, kemudian parfum dan lain sebagainya. Semuanya adalah merupakan usaha dari orang tua. Apa balasan kita kepadanya? Tentunya dengan belajar sungguh-sungguh, dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Tentunya dengan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua kita. Ini yang kita ingat-ingatkan kepada mereka, ya. Ya, orang tua tidak ingin kita gagal sebenarnya. Orang tua tidak ingin kita ini menjadi anak-anak yang tidak berhasil. Makanya mereka juga senantiasa mendoakan kita untuk keberhasilan kita. Selain duit, juga doa. Jadi duit diberikan, kemudian juga berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita. Maka tidak ada jalan lain kecuali bagaimana kita berbakti kepada mereka dengan memberikan yang terbaik itu. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Kemudian yang berikutnya adalah kita ingatkan anak-anak kita untuk ikuti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pondok. Kegiatan-kegiatan, ya, baik itu ekstrakurikuler, interkurikuler, mari kita ikuti. Di sana ada kegiatan mungkin bela diri, ada kegiatan mungkin untuk belajar pidato, ada kegiatan untuk memperlancar bahasa Arab, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya dari pihak pondok untuk anak-anak kita itu tersalurkan bakatnya, tersalurkan minatnya. Maka kita arahkan anak-anak kita, ayo nak, kita cari, nak, yang mana yang cocok untukmu. Ada yang senang olahraga misalnya, baik itu panahan, ya, berkuda, apalagi kalau ada di sana fasilitas yang lengkap, berkuda atau mungkin berenang. Luar biasa jamaah sekalian. Ada yang suka mungkin main futsal, main sepak bola. Jadi selain kegiatan-kegiatan rutinitas yang merupakan kewajiban kurikulum yang ada di pondok, ada juga kegiatan-kegiatan di luar daripada itu. Maka aktifkan diri kita, ya, aktifkan, nak. Ayo, ya, salurkan bakatmu, minatmu, dan energimu, nak, untuk kebaikan-kebaikan itu. Kemudian yang berikutnya adalah, kalau ada masalah, kita ingatkan kepada mereka, kalau ada masalah, nak, jangan memendam masalah itu sendiri. Itulah kenapa sampai orang tua pada saat menelpon anaknya atau berkomunikasi dengan anaknya atau berkunjung ke pondok, penting juga kita tanya anak-anak kita, ya, apa, nak, yang menjadi masalah, apa yang menjadi kendala. Mungkin ada, nak, coba kau ceritakan. Selain keberhasilan-keberhasilannya, juga persoalan-persoalannya. Sehingga kalau kita dapatkan itu, informasi tersebut, minimal kita sudah bisa komunikasikan dengan pembinanya, pembina daripada tempat di mana anak-anak kita mengenyam pendidikan. Ya, kita sudah bisa, apalagi namanya, berkomunikasi, kemudian menyampaikan apa yang menjadi keluhan anak-anak kita, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi masalah. Sebab kalau dia pendam sendiri, dia tidak mau sampaikan kepada orang lain, dia tidak ingin curhat, ya, maka ini juga akan menjadi beban untuk anak-anak kita, sehingga terkadang kita tidak tahu apa sebenarnya masalahnya, tiba-tiba dia ingin keluar dari pondok.
Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Kemudian yang lain lagi adalah pandai-pandailah di dalam memilih teman. Ya, pandai-pandai di dalam memilih teman, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dikuatkan dan diteguhkan berada di pondok untuk mengenyam pendidikan yang terbaik. Ini usaha yang kita lakukan kepada anak-anak kita, ya, agar supaya mereka senang berada di dalam lingkungan-lingkungan yang baik ini. Nah, adapun usaha dari orang tua, ya, adapun usaha dari orang tua agar supaya anak-anaknya ini tetap betah di pondok, di antaranya adalah orang tua harus ikhlas, rela hati melepas anaknya menuntut ilmu di pondok. Kita harus ikhlas, kita ikhlaskan, ya Allah, saya titipkan anakku di pondok ini, ya Allah, ya, untuk dididik, dibimbing, dibina, untuk menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Ikhlaskan itu jamaah sekalian, ya, ikhlaskan. Memang berat kita orang tua melepas anak-anak kita, apalagi baru tamat SD misalnya, di usia 12-13 tahun, yang masih kita ingin-inginnya bersama dengan kita, tetapi kebutuhan yang sangat kuat untuk masa depan anak kita, tidak selamanya mereka dalam pengawasan kita. Kita inginkan juga anak kita mandiri, kita inginkan juga anak kita sukses di masa depan. Maka kerelaan hati, keikhlasan untuk melepas mereka, ya, untuk dibina dan dibimbing oleh pembina-pembina yang terbaik, ini yang penting untuk kita lakukan sebagai orang tua. Yang lain lagi adalah yakinkan anak bahwa pondok adalah merupakan tempat terbaik untuk masa depanmu. Ini kita selalu, ya, berikan support kepada anak-anak kita bahwa ini tempat terbaik. Nah, di mana lagi tempat, ya, yang kau bisa dapatkan kecuali di tempat-tempat yang terbaik semacam ini. Ini adalah pilihan yang terbaik. Di dalamnya kau diajarkan tentang ilmu agama, di mana ilmu agama yang kau dapatkan di pondok, nah itu kau akan pergunakan sampai mati. Kau akan diajarkan tentang solat, itu akan dipergunakan setiap hari dalam kehidupanmu. Kau akan diajarkan tentang berpuasa, tentang baca Al-Quran, berbakti pada orang tua, dan lain sebagainya. Dan itu kamu pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, kamu juga akan diberikan tambahan ilmu-ilmu agama, kemudian ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Diajarkan matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, untuk kamu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang jauh lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terus berikan anak motivasi dan dorongan kepadanya. Ayo nak, kamu bisa. Termasuk motivasi pada saat mungkin hafalannya tidak begitu maksimal. Selama sebulan kok hanya 2 lembar yang dia mampu hafal, berikan support. Bagus nak, alhamdulillah, sudah ada hafalanmu nak dalam 1 bulan ini, walaupun cuma 2 lembar, atau walaupun cuma 2 halaman misalnya, 1 lembar 2 halaman. Teman-temanmu sudah 1 juz, kamu baru 1 lembar, atau mungkin cuma setengah halaman, tidak apa-apa. Kasih semangat, kasih motivasi. Ayo nak, ya, sedangkan temanmu bisa, kenapa kamu tidak nak? Pelan-pelan nak, pelan-pelan. Jadi anak-anak akan terus mengulangi. Yang penting kamu cinta nak Al-Quran, cinta membaca Al-Quran, cinta menghafal Al-Quran. Mungkin kamu agak lambat nak, tidak apa-apa. Daripada kamu tinggal di rumah nak, kamu tidak akan mendapatkan 1 ayat pun. Alhamdulillah, kau sudah setengah halaman, sudah 1 halaman. Bagus nak, tinggal motivasi lagi untuk jauh lebih daripada apa yang kau dapatkan sekarang. Jadi ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Kemudian ingatkan tujuan anak masuk di pondok untuk menggapai ridha Allah, untuk mendapatkan yang terbaik, dan ajarkan anak untuk disiplin dan mandiri. Kalau misalnya ada keluhan, sampaikan kepadanya. Memang begitu nak, ya, yang namanya pondok nak, mungkin makanannya tidak enak di lidahmu nak, memang sudah begitu. Mungkin aturan-aturannya memang sudah begitu nak. Itu untuk mendisiplinkanmu. Ya, sampaikan kepadanya. Mungkin dia mengeluh, apa hubungannya, ya, Ummi atau Abi, rambut panjang dengan, kenapa selalu kita disuruh cukur, ditokak misalnya, atau baju harus rapi dan lain sebagainya. Apa hubungannya dengan kepintaran? Apa hubungannya dengan akhlak mulia dan lain sebagainya? Mungkin banyak keluhan-keluhan macam begitu. Sampaikan kepadanya.
bahwa memang tidak ada hubungannya nak, antara rambut panjang dengan kepintaran, memang. Tetapi itu kamu diajarkan tentang kedisiplinan. Kedisiplinan nak, disiplin kamu dalam hidup. Sebab apa? Di luar sana nak, di lingkungan kita, di masyarakat kita, begitu banyak aturan-aturan yang kalau kita tidak melaksanakan aturan itu dengan baik, maka hukumannya jauh lebih kejam daripada apa yang ada di pondok. Makanya di pondok atau di sekolah-sekolah Islam terpadu, ya, itu kita diajarkan tentang kedisiplinan agar supaya kita taat aturan. Itu kita tujuannya sebenarnya, agar supaya kita taat aturan, kita terbiasa dengan aturan-aturan dan kita taat dengan aturan itu. Sebab kapan kita keluar ke lingkungan masyarakat, di sana banyak sekali aturan-aturan yang kalau kita tidak taati, maka sekali lagi hukumannya jauh lebih besar dan lebih berat. Tidak mentaati peraturan lalu lintas misalnya, akibatnya apa? Selain mendapatkan tilang atau ditangkap polisi, ya, atau motornya akan disita atau disimpan di kantor polisi disebabkan karena melanggar aturan, boleh jadi juga akan kamu tertimpa kecelakaan misalnya, mencelakai orang atau dicelakai, demikianlah seterusnya. Dan efeknya itu bisa sampai meninggal dunia loh, kalau tidak taat aturan. Maka aturan-aturan yang dibuat itu untuk mendisiplinkan kamu, nak. Sehingga pada saat kamu nanti tampil di masyarakat, kamu sudah terbiasa dengan aturan-aturan dan kedisiplinan itu. Bagaimanapun model aturannya, kamu sudah bisa taat. Kamu sudah bisa mengikutinya. Demikian pula menyangkut tentang kemandirian. Dan sebagai orang tua, selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk agar supaya anak-anak kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk betah tinggal di pondok, jamaah sekalian. Dan yang lain lagi adalah, ya, selalulah berkomunikasi dengan pihak pondok. Selalulah kita sebagai orang tua berkomunikasi terhadap pembinanya, ya, menyangkut tentang anak-anak kita, tahu nomor HP-nya, ya, bisa kita WA misalnya, tanya tentang kabarnya dan lain sebagainya, ya, perkembangannya, ya. Sehingga pada saat kita sudah bertemu dengan anak kita atau telepon anak kita, maka kita sudah bisa mendapatkan gambaran menyangkut tentang anak-anak kita. Mungkin inilah jamaah sekalian yang sangat berbahagia, hal-hal yang penting untuk kita sampaikan, ya, di dalam rangka agar supaya anak-anak kita ini bisa betah tinggal di pondok, apalagi kalau jauh daripada orang tua, ya. Itu juga untuk masa depan mereka. Dan inilah tanggung jawab kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Salah satu penjagaannya adalah mengajarkan kepada mereka adab dan juga menyangkut tentang ilmu agama. Adibuhum wa yu'allimuhum. Dan semuanya itu bisa kita terbantu lewat adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mampu mengarahkan anak-anak kita untuk bisa berakhlak yang mulia, beribadah yang benar, dan berakidah yang kuat.